Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, Desri Fitasari, NIM 1051973. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah semester 5. Dalam video kali ini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Zen Haryanto, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah studi konstitusi. Video kali ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baiklah, langsung saja saya akan memasuki soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu jelaskan dan uraikan hakikat konstitusi menurut para ahli. Yaitu ada 3 para ahli yang saya akan sebutkan. Yang pertama yaitu menurut Sri Sumantri. Menurut Sri Sumantri, konstitusi yaitu naskah yang memuat suatu bangunan negeri dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Yang kedua yaitu menurut L.J. van Apeldoorn Meliah, mengatakan bahwasannya konstitusi yaitu suatu yang memuat peraturan tertulis dan tidak tertulis. Dan yang ketiga yaitu menurut Firestone. Menurut Firestone, konstitusi merupakan kumpulan dasar yang didasarkan pada dampak pemerintah, hak-hak yang diperintah serta hubungan-hubungan antara keduanya yang diatur. Jadi, dari ketiga hakikat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya konstitusi sendiri merupakan norma, pola politik, dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dimodifikasi sebagai dokumen tertulis. Hukum tidaklah mengatur situasi yang terperinci, tetapi hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan. Soal yang kedua yaitu tentang teori perubahan konstitusi menurut 2 orang ahli dan tata cara atau proses perubahan konstitusi di Indonesia. Mengenai prosedur perubahan konstitusi, menurut C.V. Strong bahwa cara perubahan konstitusi ada 4 macam, yaitu yang pertama, perubahan konstitusi dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Yang kedua, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. Yang ketiga, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian yang terdapat pada negara berbentuk serikat. Yang keempat, perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Sejak bergulirnya gerakan reformasi, UUD 1945 telah mengalami perubahan. Prosedur perubahan UUD 1945 tersebut berdasarkan ketentuan pasal 37 bahwasannya untuk merubah UUD 1945 harus dihadiri dengan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR. Nah, dan kemudian keputusan diambil atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir. Setelah amandemen keempat, pasal 37 UUD 1945 mengalami perubahan, bahwasannya untuk perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat dilakukan jika diajukan sekurang-kurangnya oleh 1/3 anggota MPR. Keputusan tentang perubahan diambil jika sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Pada bagian ini dibahas perubahan UUD 1945, perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan fokus substansi perubahan yang terjadi. Pada perubahan pertama, substansi perubahan dimaksudkan untuk pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Hanya 2 periode masa jabatan saja. Perubahan kedua, substansi perubahan dimaksudkan untuk mempertegas hal-hal tentang hak-hak asasi manusia dan memperkokoh eksistensi DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan yang ketiga, substansi perubahan dimaksudkan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat
dari MPR kepada rakyat, sehingga berimplikasi pada pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Perubahan ketiga juga dimaksudkan untuk memperkokoh independensi kekuasaan kehakiman. Perubahan keempat, yaitu substansinya, dimaksudkan untuk menghapuskan Dewan Pertimbangan Agung dan mempertegas persyaratan pengisian dan tata cara pengisian jabatan presiden dan wakil presiden. Baiklah, lanjut ke soal yang ketiga. Setelah menyaksikan video yang ada pada link tersebut, menurut saya pribadi, sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan, saya setuju atas kebijakan yang diambil oleh Ibu Sri Mulyani. Kebijakan yang diambil oleh Ibu Sri Mulyani tersebut karena beliau tidak asal-asalan memotong anggaran tersebut. Anggaran tersebut dipotong untuk kebaikan masyarakat, yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat yang terkena dampak daripada COVID-19. Dan juga untuk membantu masyarakat miskin, serta untuk membantu pemulihan ekonomi di Indonesia. Anggota MPR pun juga mempunyai keinginan untuk mencopot kepemimpinan Ibu Sri Mulyani, tetapi dengan alasan yang tidak logis, karena alasan yang digunakan yaitu hanya karena Ibu Sri Mulyani tersebut tidak hadir ketika ia diundang untuk menghadiri suatu rapat. Saya sebagai masyarakat setuju dengan kebijakan tersebut. Keputusan dari Menteri Keuangan tersebut kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 atau berdasarkan Konstitusi di Indonesia, pada alinea 4 terdapat kalimat suatu masyarakat dan kemakmuran. Dari kebijakan tersebut, Ibu Sri Mulyani, beliau memang memikirkan para masyarakat yang terdampak dari COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Karena masyarakat benar-benar memerlukan uluran tangan dari para birokrat yang ada di Indonesia. Yang keempat, yaitu contoh kasus pelanggaran konstitusi yang terjadi di Indonesia. Adapun contoh kasus pelanggaran konstitusi di Indonesia, yaitu saya ambil contoh kasus, salah satunya contohnya yaitu seperti penyimpangan kekuasaan. Hal itu disebut dengan pelanggaran konstitusi karena di dalam konstitusi telah secara jelas terdapat pembagian kekuasaan antara badan legislatif tersebut dan yudikatif. Adanya pembagian kekuasaan ini akan memberikan batasan kepada setiap kelompok sehingga tidak ada tumpang tindih, serta kekuasaan teramat besar kepada suatu badan. Tetapi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yang terjadi adalah Presiden memang memegang kekuasaan yang terlalu besar. Bahkan pada masa itu, Presiden dapat membubarkan DPR. Tentu saja, hal ini merupakan sebuah penyimpangan yang berbentuk pelanggaran. Konstitusi secara jelas bahwa Presiden dalam hal ini hanya memegang kekuasaan eksekutif. Dalam tatanannya juga bahwa DPR berada di atas Presiden sebagai lembaga tertinggi yang mewakili rakyat. Oleh sebab itu, maka tentu hal ini jelas melanggar konstitusi. Baiklah, itu jawaban dari saya. Sebelum saya menutup video ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Z. Haryanto SHMH yang telah mengampu mata kuliah studi konstitusi selama 1 semester ini, dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan, tingkah laku ataupun kata-kata saya yang kurang sopan, karena kebenaran hanya milik Allah SWT.